Mengapa sekolah di Indonesia saat ini sudah tidak relevan? Banyak dari kita mungkin merasa bahwa pendidikan yang kita terima di sekolah kurang memadai atau tidak sesuai dengan kebutuhan zaman. Mari kita jelajahi lebih dalam mengenai alasan-alasan di balik perasaan tersebut. Salah satu kritik terbesar terhadap sistem pendidikan di Indonesia adalah kurikulumnya yang dianggap kuno dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Kurikulum yang ada seringkali terlalu teoritis, fokus pada hafalan, dan kurang memberikan ruang untuk keterampilan praktis yang sangat dibutuhkan di dunia kerja modern. Di era digital seperti sekarang, teknologi dan informasi berkembang dengan sangat cepat. Namun, sayangnya, kurikulum sekolah seringkali tidak mampu mengikuti perkembangan ini. Banyak siswa yang merasa ilmu yang mereka pelajari di sekolah tidak relevan ketika mereka terjun ke dunia kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain kurikulum, metode pengajaran di banyak sekolah di Indonesia juga menjadi sorotan. Metode pengajaran tradisional yang berfokus pada ceramah, hafalan, dan ujian tidak lagi efektif dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan siswa di abad ke-21. Keterampilan seperti berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah seringkali tidak mendapatkan porsi yang cukup. Selain itu, penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran masih sangat minim. Padahal, teknologi bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Masalah lainnya adalah fasilitas dan infrastruktur sekolah yang seringkali tidak memadai. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, kekurangan fasilitas dasar seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses internet. Kondisi fisik sekolah yang kurang layak tentu saja menghambat proses belajar mengajar. Bagaimana siswa bisa belajar dengan baik jika mereka tidak memiliki akses ke sumber daya yang memadai? Fasilitas yang baik bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ketika lulus dari sekolah, banyak siswa yang merasa tidak siap untuk memasuki dunia kerja. Hal ini karena keterampilan yang mereka pelajari di sekolah tidak relevan atau tidak cukup. Dunia kerja membutuhkan keterampilan praktis seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja dalam tim, dan berpikir kreatif. Sayangnya, keterampilan-keterampilan ini seringkali tidak diajarkan di sekolah. Program magang atau praktik kerja yang dapat memberikan pengalaman nyata kepada siswa juga masih sangat terbatas. Kualitas guru juga menjadi faktor penting dalam menentukan relevansi pendidikan. Di Indonesia, kualitas pendidikan guru sangat beragam. Ada guru yang sangat berdedikasi dan kompeten, namun ada juga yang mungkin belum mendapatkan pelatihan yang cukup. Kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional untuk guru menjadi masalah yang serius. Guru adalah ujung tombak pendidikan. Tanpa guru yang berkualitas, sulit bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas pula. Sistem pendidikan yang terlalu menekankan pada nilai ujian dan prestasi akademis seringkali mengabaikan aspek pengembangan karakter dan keterampilan non-akademis siswa. Tekanan ini bisa menyebabkan stres dan menurunkan minat belajar siswa. Banyak siswa yang merasa terpaksa belajar hanya untuk mengejar nilai, bukan untuk benar-benar memahami dan menikmati proses pembelajaran itu sendiri. Kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan juga menjadi masalah serius di Indonesia. Terdapat perbedaan yang signifikan antara sekolah di perkotaan dan di pedesaan, serta antara sekolah negeri dan swasta. Kesenjangan ini menciptakan ketidaksetaraan dalam kesempatan pendidikan.
Semua anak seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tidak peduli di mana mereka tinggal atau bersekolah. Untuk mengatasi isu-isu tersebut, diperlukan reformasi pendidikan yang komprehensif di Indonesia. Pembaruan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman, peningkatan kualitas guru, modernisasi fasilitas sekolah, serta pendekatan pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja adalah beberapa langkah yang perlu diambil. Pendidikan adalah investasi masa depan. Dengan pendidikan yang berkualitas, kita bisa menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan zaman dan berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.